bagus itu, terus langsung saya ikut terjun sama Bapak Hadi. Saya ikut Bapak Hadi itu dengan bermodal cuma 500 juta dan kekurangannya itu ditanggung oleh Bapak Hadi. Dalam periode pertama itu saya untung itu 120 juta, periode 2 saya untung 110 juta, dan kayaknya di periode 3 ini hasilnya cukup bagus kayaknya tuh, dari kelihatannya bobotnya itu bagus. Teman-teman TKI Korea jangan takut untuk pulang, karena di Indonesia pun kita bisa membangun usaha yang hasilnya pun lebih bagus. Melalui bisnis peternakan ini, Hadi berharap warga di kampungnya yang sebagian besar merupakan tenaga kerja Indonesia bisa termotivasi untuk mengelola keuangan. Hadi ingin menghilangkan ketergantungan warga desanya yang selalu menjadi TKI untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan bisa mengolah potensi di kampung halaman sendiri. Wah, ayam segitu banyaknya ya. Jadi Anda ini sukses sesudah pulang sebagai TKI ya di Korea? Setelah pulang jatuh dulu. Oh, jatuh dulu, maksudnya apa itu? Jatuh itu karena dulu kan cita-cita waktu di Korea, pulang itu enggak bertani, kapok. Jadi pengen punya usaha. Usaha saat itu saya hanya ada di benak itu cuma beternak lele. Terus? Nah, tanpa ada bekal apapun saya coba miara lele dengan beli pakan. Ya kan? Hasilnya? Hasilnya nol. Jadi uang dari Korea habis saya itu, habis betul. Saya Banyak begitu aja? Ya, karena banyak. investasi di lele gagal? Gagal. Ya, Tunggu dulu, Anda kan maaf ya, hidupnya susah anak petani. Dari mana Anda bisa punya uang untuk ke Korea ya? Tanah itu saya gadekan. Gadekan? Ya. Seizin orang tua? Tidak. Hah? Saya gadekan. Berangkat Anda? Berangkat saya. Pakai duit gadean? Gadean saya tadi. Dan orang tua saya tidak tahu. Oh. Sampai kapan baru orang tua tahu? Untungnya Bang, saya itu... Ada untungnya, tenang. Untungnya. Tenang, ada untung. Sebelum musim penghujan tiba, saya sudah tiba duluan di Korea. Oh, jadi saya nggak malu sama orang tua. Saya kirim surat dulu. Kirim surat, isinya? Isinya, saya minta maaf Pak, tanah tak gadekan. Sementara saya sudah di Korea, nanti tak ganti 2 kali lipat. Saya bilang itu. Terus? Tapi surat ini datangnya lambat. Duluan musim hujan daripada surat saya. Jadi waktu mau ditanam oleh orang tua? Iya, dilarang sama yang punya yang gade. Loh ini anak Bapak sudah ke Korea pakai uang saya. Saya yang mau kerjakan tanah Bapak. Nah, terus gimana? Reaksi orang tua gimana? Ya enggak berani. Nyari saya nggak ketemu, ini anak sudah berbulan-bulan nggak pulang, katanya mau kerja kemana. Tapi untunglah belum sempat lagi. Banyak untungnya kalau ngobrol Belum begini. sempat rame, surat saya tiba. Isinya? Isinya ya orang tua saya juga kaget cerita, oh kamu ke luar negeri nggak bilang-bilang. Yang penting saya direstui, saya bilang gitu. Akhirnya pada saat itu di Kudus, itu orang tua saya Pak suruh datang. Coba ke Kudus, saya mau telepon milik saudara. Kan yang akses telepon kan masih jarang. Iya, ke Kudus lah orang Kudus, tua. orang tua, terus saya telepon panjang, ceritanya sampai nangis. Kamu ke Korea nggak bilang-bilang, tahu-tahu sawah saya ini anak-anak mau dikasih makan apa besok? Besok saya kirimi uang. Oh, jadi Anda sudah 1 bulan saya sudah bisa transfer pada saat itu 2 juta rupiah. Pada tahun 97. Artinya banyak atau sedikit? Oh banyak. Oh, banyak. Itu aja untuk nebus yang gadean sisa Bang. Ternyata memang untung ya. Untung ke TKI. Sawah yang digadein ini udah nutup Udah ya? kembali. Oh, kembali. Uangnya udah dikasihkan. Oke, dosanya sebentar lah dosanya itu ya. 1 bulan itu dosa ya. Dosa. Oke, terus ke Korea kerja apa emangnya? Saya di sana di perusahaan plastik, perusahaan terpal, pembuatan terpal itu. Anda bisa bahasa Korea? Saya Bang. Iya. Ya pada saat itu bisa tapi enggak selancar pengajar saya. Oh, kirain nggak selancar orang Korea. Oh iya. Iya. Coba sapa dulu, apa kabar? Annyeonghaseyo. Ini kayak di restoran Korea itu. Kita kalau masuk, annyeonghaseyo. Jawabannya apa? Nih, annyeonghaseyo. Nih, annyeonghaseyo. Iya. Nanti cerita bagaimana kemudian Anda beternak ayam dan sukses ya. Ada 200.000 rata-rata ayam Anda. Iya. Dan kemudian kehidupan Anda berubah. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Ki Candy. Iya,
Iya, sabar. Sabar tanyanya, saya kan tanya baik-baik tadi. Anda masih emosi gara-gara tadi itu ya. Baik, Pak Adi, kita lanjutkan ya. Pulang dari TKI di Korea, Anda beli sawah atau beli tanah, kemudian coba usaha lele, gagal, tanah dijual. Ya. Terus bagaimana Anda punya ide untuk bikin peternakan ayam itu dari mana? Ide peternakan ayam ini muncul dari pemerintah, dalam hal ini BNP 2 TKI. Iya. Ya. Pada saat itu saya merasa orang yang tak latih selama ini. Saya kan berdiri tahun 2007, Bang, untuk melatih siswa itu. Sampai saat ini sudah 8.000 lebih yang kita berangkatkan ke Korea. Jadi Anda Yang ikut membantu diberangkatkan pemerintah pemerintah. melatih ya? Ya, melatih saja. Nah, itu saya berjumpa lagi dengan orang yang 5 tahun kemarin saya latih. Terus? Kan ini ada yang salah berarti. Sama dengan yang saya alami. Oh, dia berangkat lagi? Iya, berangkat lagi. Jadi tidak sukses di dalam negeri nggak sendiri. sukses. Oke. Nah, ini berarti sama nasibnya dengan saya. Berarti ada yang salah. Makanya pada saat itu saya usul ke pemerintah, cobalah diberi program yang sekiranya bisa melatih, mendidik para mantan TKI Korea ini. Untuk bisa usaha di dalam Untuk bisa negeri. usaha. Alhamdulillah pada tahun 2015 pemerintah melatih mantan TKI Korea di sekeliling desa saya itu ada 200 orang. Anda termasuk? Termasuk. Iya, Iya. sabar. Sabar tanyanya, saya kan tanya baik-baik tadi. Anda masih emosi gara-gara tadi itu ya. Oke, terus? Pada saat itu saya diberi peringatan sama BP3 TKI, Pak Abdul Rahman. Saya tidak ingin program ini gagal. Saya teriak ke pemerintah, ini kan sudah diprogramkan, Pak. Saya ketemu dengan problem. Problemnya apa? Saya enggak, ini masyarakat tidak punya dana. Untuk membangun kandang sebesar sampai 2 miliar itu nggak punya duit. Oh, untuk kandang 2 miliar? Iya, ini bukan kandang tradisional, ini kandang khusus ya? Yang itu, kita lihat di gambar ya, tadi. itu butuh dana 2 miliar. Kenapa waktu itu nggak hubungi saya? Nanti saya doakan semoga ada jalan keluarnya. Nah, pada saat itu pemerintah meyakinkan, oke, tak kasih pinjam. Saya pikir yang datang itu pinjaman itu dalam bentuk uang 2 miliar, Bang. Wah, saya udah paginya, wah besok uang datang 2 miliar, kita bangun kandang. Ternyata? Ternyata datang BNI. Terus? BNI datang, Pak. Katanya Bapak membutuhkan dana. Oh iya, memang saya butuh dana untuk bangun kandang. Tapi kan, ya memang aturannya harus pinjam ke bank, Pak. Oh, jadi disuruh ngutang ke bank. Pada saat jadi itu mimpi 2 miliar jatuh dari langit tadi itu cita-cita. Tapi kan bagus karena dipinjemin modal kan. Nah, kalau ditanya peternakan ayam Anda apa bedanya dengan peternakan ayam konvensional yang biasa kita lihat di desa-desa itu? Ya. Apa bedanya? Jadi peternakan kita sudah mengadopsi sistem closed house ya, tidak tradisional lagi. Kandang yang tertutup. Ya, kandangnya tertutup. Untuk lalat sudah tidak kita jumpai lagi. Kemudian kita pada saat membangun itu ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya kita hidup ini kan di kampung. Jaminan energi PLN itu tidak menjamin 100% nyala terus. Di daerah ini ya? Ya. Saya itu pusingnya, ini kandang kita desain closed house. Kalau listrik mati apa yang terjadi? Kan di dalam tidak ada oksigen. Emang pernah kejadian? Ya pernah. Berapa kerugian? Pada saat itu mati 300 ekor hanya 10 menit matinya. Dan saya buktikan sendiri. Ini kalau mati lampu kayak apa di dalam kandang? Kenapa ayam mati? Coba kita masuk kandang, kita rame-rame kita buktikan. Anda supaya tahu kan itu. Ini namanya berempati terhadap ayam. Ya. Ternyata di situ vakum energi, jadi oksigen tidak ada. Oke, terus apa yang Anda lakukan? Ya cepat-cepat keluar daripada mati. Iya. Harus lari, Pak. Iya, wes karep mulai. Setelah itu kita buktikan bahwa kandang ini aman, kita bisa untuk menikmati hasilnya tanpa ada kekhawatiran bahwa nanti akan mati lampu, ayamnya mati, baru kita produksi massal. Ini harus ex Korea ini ya? Sementara yang menikmati hasil ayam saya harus TKI Korea. Harus TKI Korea. Ada berapa banyak
ex TKI Korea yang sekarang? Sementara ini ada 40 yang sudah tergabung. 40-an. Ya. Baik. Kenapa harus ex Korea? Supaya mereka tidak balik lagi ke Korea. Ini ayamnya dijual kemana ini? Ayamnya kita kan kemitraan. Kita di sini hanya memelihara dan membesarkan. Sepenuhnya untuk pengelolaan manajemen penjualan, mulai dari pakan, kemudian bibit dan penjualan sendiri itu sepenuhnya di tangan Suja, Bang. Super Unggas Jaya. Emang ada supporter ini? Super Unggas Jaya. Wah, dengan apa yang Anda lakukan, Anda sendiri udah kehidupannya pasti berubah ya. Alhamdulillah. Dari gaya ngomong Anda, saya lihat udah sombong juga. Apa perubahan yang terjadi di desa Anda dengan adanya peternakan ayam, orang TKI udah pulang bekerja, ini apa perubahan yang terasa? Ya, dengan adanya peternakan sendiri, kita untuk saat ini itu yang kita libatkan di dalam pekerjaan ini sudah sampai di 150 dari masyarakat ini. Mulai dari pekerja anak kandang, kemudian nanti di situ sudah ada yang bagian pembangunan sendiri, itu sudah 150 orang yang jadi menyerap tenaga kerja juga nih ya. Betul. Dan di situ saya sudah tekankan, saya harus bisa menggaji mereka di atas pendapatan minimal Malaysia lah. Daripada mereka merantau ke Malaysia, sudahlah jadi anak kandang saja. Anak kandang saja. Baik. Banyak TKI yang bekerja keras di luar negeri, pulang uangnya habis begitu saja. Ya. Apa nasihat Anda buat TKI yang bukan hanya di Korea tapi dimanapun berada untuk mungkin mengikuti jejak Anda, atau ada pendapat Anda lainnya? Jadi kalau saya menyarankan ya, terutama kawan-kawan yang di Korea, silahkan saja untuk pulang. Ketakutan pulang untuk berusaha, tidak usah ragu lagi. Kalau memang pemahaman mengenai usaha tidak punya, minta ke pemerintah. Pak, saya ingin usaha tapi yang kira-kira real dan menghasilkan nilai ekonomi. Datang saja ke pemerintah, dalam ini BNP 2TK atau BP3TK, di situ punya program, Bang, namanya pemberdayaan. Di daerah mana nanti dikirim, oh ya sana dilatih berapa ratus orang, silakan. Jadi peluang di dalam negeri masih cukup besar. Masih cukup besar. Matur nuwun, terima kasih. Berikutnya, tamu kita pendidikannya sangat rendah, tetapi sekarang dia jadi juragan es krim. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus KKND. Kenapa begini-begini? Senang, Pak. Oh, senang. Saya kira kebanyakan makan es krim ya.